Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Pradila Putri dengan NPM 102212119 dari kelas C3 Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Video kali ini disusun untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 5. Adapun materi yang akan dibahas yaitu materi 1 sampai 6 mengenal Al-Qur'an. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu secara definisi. Quran secara bahasa berarti bacaan, adapun secara istilah berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada qalbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah, bukan hasil dari pemikiran manusia ataupun hasil dari pemikiran makhluk. Mukjizat merupakan suatu perkara yang luar biasa yang manusia tidak akan mampu membuatnya. Dianugerahkan kepada Nabi dan Rasul untuk menguatkan kenabian dan kerasulannya, serta menjadi bukti bahwa agama yang dibawa oleh mereka merupakan benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Kemukjizatannya itu diantaranya terletak pada fasaha dan balaghahnya, yaitu keindahan susunan dan gaya bahasanya yang tidak ada tandingannya. Pada Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 23, Allah memberikan peringatan dan menantang kaum musyrik Mekah untuk membuat satu surat yang sama seperti Al-Quran yang berisi tentang hikmah, kisah-kisah, kandungan hukum, serta pelajaran. Tapi tentunya orang-orang musyrik tersebut tidak akan mampu membuat satu surat, bahkan satu ayat pun, karena manusia terlalu lemah jika dibandingkan dengan Allah SWT. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Al-Quran dibacakan sedemikian rupa oleh malaikat Jibril sehingga Nabi Muhammad memahami betul arti dan maksudnya, serta Al-Quran itu tertancap kuat di dalam hatinya. Al-Quran disampaikan secara mutawatir sehingga terpelihara aslahnya. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir atau diriwayatkan oleh banyak orang sehingga terpelihara keasliannya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad dalam masa 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Setiap ada ayat yang diturunkan, Nabi menyeru kepada para sahabatnya untuk menghafal dan menuliskannya di batu, kulit binatang, pelepah tamar, dan apa saja yang bisa dipakai untuk menulis. Lalu Nabi juga menerangkan bagaimana ayat-ayat tersebut disusun dalam surat, mana yang lebih dulu dan yang mana yang kemudian. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab menyarankan untuk melakukan proyek pengumpulan Al-Quran. Lalu proyek ini dilakukan oleh Zaid bin Sabit, di mana mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang tersebar ada di daun, pelepah kurma, batu, dan juga tulang binatang. Nah, serta dari sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Nah, setelah didapatkan semuanya, lalu ditulis dalam lembaran-lembaran. Yang selanjutnya berulah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, dibuatlah Al-Quran dalam satu mushaf seperti yang kita ketahui sekarang. Isinya sama dengan tulisan yang dibuat oleh Zaid bin Sabit yang ada pada Hafsah binti Umar. Lalu selanjutnya, membaca Al-Quran adalah sebuah ibadah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Dan satu kebaikan tersebut dikalikan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya tentang Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Yang pertama yaitu Alkitab. Dalam Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua yaitu petunjuk, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Lalu yang ketiga yaitu rahmat, berisi petunjuk dan pelajaran bagi manusia. Yang keempat yaitu cahaya yang membawa manusia ke jalan keselamatan, yaitu ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima adalah ruh. Dengan Al-Quran, manusia memahami tentang iman dan takwa. Lalu yang keenam yaitu sebagai obat. Al-Quran merupakan obat atau penyembuh untuk penyakit yang ada di dalam dada atau penyakit yang ada di dalam kolbu. Yang ketujuh yaitu kebenaran, yang kedelapan adalah penerangan, yang kesembilan adalah pelajaran, dan yang kesepuluh berita gembira. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 89 disebutkan bahwa dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Lalu yang ke-11 adalah sebagai pengingat. Al-Quran berisi peringatan bagi berbagai permasalahan dan berisi dalil-dalil yang jelas. Di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang yang ingin mengambil pelajaran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9.
Materi yang selanjutnya yaitu tentang makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran. Ini berkaitan dengan fungsi Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai kitab berisi berita dan kabar. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Al-Quran mengabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi seperti kejadian hari kiamat, kebangkitan manusia, dan penghisabannya di akhirat kelak. Lalu selanjutnya Al-Quran sebagai kitab hukum. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah menetapkan berbagai macam hukum dan syariat yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Yang ketiga yaitu sebagai kitab jihad. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darimi, jihad dalam Al-Ankabut ayat 69 bukan berarti memerangi orang-orang kafir saja, melainkan juga berarti mempertahankan agama, memberantas kezaliman, dan yang terutama ialah mengajarkan berbuat yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan yang mungkar, memerangi hawa nafsu dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat adalah kitab pendidikan. Al-Quran adalah kitab yang mengandung pelajaran. Dengan bimbingan ayat-ayatnya, manusia menjadi memiliki ma'rifah atau pengetahuan tentang iman dan amal soleh. Al-Quran memuat kisah-kisah penuh hikmat yang mengandung banyak pelajaran. Selain kisah para nabi dan rasul, Al-Quran memuat kisah-kisah orang soleh seperti Luqman, Ashabul Kahfi, Maryam, dan lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran telah memuat seluruh pedoman yang dibutuhkan manusia berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, ekonomi, dan permasalahan-permasalahan kehidupan lainnya. Jadi, apapun permasalahannya itu dapat kita kembalikan kepada Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. Karena bagi orang yang berserah diri kepada Allah, Al-Quran ini merupakan rahmat dan juga pelajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan, tentang memahami bagaimana yang halal dan haram, bagaimana yang cara untuk mencapai keriduan Allah, dan juga Al-Quran sebagai kabar gembira bagi orang yang berserah diri, karena di sana juga disebutkan keutamaan-keutamaan bagi yang mengikuti perintah Allah, baik keutamaan di dunia maupun tentu saja keutamaan di akhirat. Materi selanjutnya yaitu tentang Muqtada al-Iman bil Quran atau tuntutan iman kepada Al-Quran. Yang pertama adalah berhubungan erat dengan Al-Quran. Di sini mentarbiahkan diri dengan Al-Quran merujuk pada usaha atau upaya seseorang untuk memperbaiki, mengembangkan, dan mendidik dirinya sendiri dengan bantuan Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber utama petunjuk bagi umat Islam dan memegang peranan kunci dalam membimbing individu menuju kehidupan yang benar dan sesuai dengan ajaran agama. Nah, berhubungan erat dengan Al-Quran ini ada indikatornya. Yang pertama yaitu tilawah atau dengan membaca Al-Quran, memahaminya, lalu menerapkannya, serta menjaga dan memeliharanya. Yang kedua adalah belajar dan mengajarkan serta membacanya. Orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Lalu yang ketiga adalah memahami, mentadaburi isinya, dan melaksanakannya. Dengan melakukan hal tersebut, maka kita dapat menguatkan iman, mensucikan hati, khusyuk dalam tangisan ketika ibadah, kita dapat lebih meneladani akhlak Rasulullah, dan tentunya dapat menerapkan pelajaran-pelajaran hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran sebagai solusi masalah dalam kehidupan. Lalu yang keempat adalah menjaga dan memeliharanya. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya yaitu sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Allah menjamin terpeliharanya Al-Quran hingga kini dan hingga hari kiamat nanti melalui para hafiz dan hafizoh. Dari ingatan mereka lah ayat-ayat Allah terjaga kemurniannya. Lalu yang selanjutnya yaitu menerima dan tunduk dengan hukum-hukumnya. Di sini artinya setiap ada permasalahan, perselisihan, maka kembalikan kepada Al-Quran. Serta kita juga harus menerima dengan sepenuhnya hukum-hukum Allah tersebut. Selanjutnya adalah menyuruh orang kepadanya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Di sini bahwa dalam menjalankan kewajiban berdakwah adalah harus dilakukan dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, dan juga dengan cara yang baik, yaitu dengan cara-cara yang penuh dengan kebaikan dan kedamaian. Lalu selanjutnya adalah menegakkannya di muka bumi. Dalam Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, tafsir dari Quran Surat Asy-Syura ayat 13, yang dimaksud dengan menegakkan agama Islam adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepadanya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta menaati segala perintah dan menjauhi larangannya, atau menegakkan semua syariat baik yang usul atau dasar maupun yang furu atau cabang, yaitu menegakkannya kepada diri kita sendiri, lalu menyeru kepada orang lain juga untuk menegakkannya, serta kita sebagai manusia harus saling membantu di atas kebaikan dan takwa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.